Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, materi minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengetahuan dasar geografi, yaitu pengertian dari geografi. Sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep geografi, prinsip geografi, pendekatan geografi, dan aspek geografi. Anak-anak harus semangat ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Materi yang pertama adalah konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Konsep geografi di sini ada 10. Yang pertama kita bahas adalah lokasi. Lokasi adalah tempat. Di mana tempat tinggal Anda? Rumah kalian berada di mana? Itu menunjukkan sebuah lokasi. Misalnya, rumah saya di Racikulon, Bu. Nah, itu berarti rumahnya berada di lokasi. Lokasi dibedakan menjadi dua. Ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Kalau lokasi absolut itu didasarkan pada garis astronomis, yaitu pada letak lintang dan bujur. Contohnya, Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak lokasi absolut. Kalau lokasi relatif adalah lokasi yang didasarkan pada kenyataan di permukaan bumi. Contohnya, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Benua mana itu dan samudra mana itu? Indonesia itu berada di antara Samudra Hindia yang berada di sebelah barat Indonesia dan Samudra Pasifik yang berada di sebelah timur. Kemudian Indonesia diapit oleh dua benua. Benua Asia berada di sebelah utara dan benua Australia berada di sebelah selatan. Itu lokasi relatif Indonesia. Konsep yang mengacu pada kedudukan satu objek. Kemudian yang kedua adalah konsep jarak. Jarak adalah selisih antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Contohnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Ketika ada teman kamu datang dari luar desa misalnya, mau ke rumah kalian, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jaraknya berapa kilometer atau meter? Itu tergantung tempat tinggalnya. Biasanya jarak diukur menggunakan satuan kilometer, meter, atau sentimeter. Kemudian keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Kalau pada gambar ini jalan yang dilalui sangat mudah, yaitu melalui kereta api, berarti jalannya sudah ada khusus. Keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Maksudnya itu mudah
atau sulitnya seseorang untuk mencapai atau menjangkau suatu tempat. Misalnya ketika kita mau naik ke gunung. Nah, bagaimana medan yang akan kita lalui? Kita melalui tanjakan, kita melalui semak-semak, kanan kirinya jurang, misalnya jalannya berliku. Itu keterjangkauan. Kemudian morfologi. Morfologi itu bentuk-bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi itu tidak sama bentuknya. Ada yang berupa pegunungan, ada yang berupa laut, ada yang berupa sungai, ada yang berupa dataran tinggi, ada yang berupa dataran rendah. Apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda sekarang? Di Sidayu, di Sedayu itu tidak ada pegunungan. Pegunungan itu berada di wilayah dataran tinggi. Kalau Sidayu, sekolah kita, tempat tinggal kita itu berada di daerah dataran rendah. Kemudian interaksi dan interdependensi. Maksudnya interaksi adalah hubungan timbal balik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Contohnya di sini adalah interaksi antara desa dan kota. Desa merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris. Berarti mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Contohnya, petani menghasilkan makanan pokok berupa padi, sayur, jagung, singkong. Lah, makanan pokok tersebut pasti dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Tanpa ada masyarakat desa, masyarakat kota tidak akan bisa hidup. Kemudian juga masyarakat desa pasti juga butuh masyarakat kota. Contohnya peralatan atau teknologi yang canggih itu diperoleh dari kota. Jadi adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, saling membutuhkan. Itu yang disebut interaksi dan interdependensi. Kemudian ada keterkaitan keruangan antara lingkungan fisik dengan lingkungan non-fisik atau manusia saling berhubungan. Contohnya pada gambar di sini ada kerusakan lingkungan wilayah sungai. Sungai-sungai yang rusak misalnya karena ulah tangan manusia. Manusianya membuang sampah misalnya ke sungai atau tidak memanfaatkan fungsi sungai dengan sebaiknya. Lah, akibatnya itu dapat menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Jadi, keterkaitan keruangan adalah menunjukkan tingkat hubungan antara. Kemudian pola. Apa bentuk pola permukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Di sini pada gambar polanya adalah mengikuti arah jalan. Pola pemukimannya mengikuti arah jalan raya. Jadi pola pemukiman yang mengikuti arah jalan raya ini dinamakan pemukiman memanjang atau pemukiman linier. Ini contohnya. Pola itu bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Kemudian selanjutnya ada aglomerasi. Aglomerasi adalah sebuah pemusatan atau pengelompokan di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda, pusat kegiatan bisnis, ini gambar dari pemusatan wilayah. Biasanya kegiatan bisnis itu berada di
daerah manufaktur setelah pusat kota. Nah, ini contohnya aglomerasi yang mudah di daerah kalian. Pasti anak-anak di kelas ini ada yang berasal dari Desa Gumeng. Desa Gumeng, Kecamatan Bunga, merupakan pusat petis bagi masyarakat Gumeng. Petis-petis yang dihasilkan dari Desa Gumeng disetorkan ke Probolinggo, ke Lumajang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sana. Contoh lainnya, aglomerasi KIG, Kawasan Industri Gresik, merupakan kumpulan dari beberapa pabrik. Ada pabrik mie sedap, pabrik coklat, Maspion, semen, pupuk, petrokimia, itu semua contoh dari aglomerasi atau pemusatan atau pengembangan. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu nilai guna setiap benda bersifat relatif. Maksudnya bersifat relatif itu tidak sama bagi setiap orang. Contohnya pada gambar di slide ini, kita dapat mengetahui bahwa ini adalah gambar sebuah candi terbesar di Indonesia. Adalah candi apa? Candi Borobudur. Lah, apa nilai guna candi bagi masyarakat Hindu dan apa nilai guna candi bagi kalian sebagai siswa? Candi bagi masyarakat Hindu adalah sebagai tempat pemakaman atau kuburan. Selain itu, candi juga berfungsi sebagai tempat pemujaan atau tempat beribadah. Tapi bagi kalian sebagai siswa kelas 10 SMA, candi di sini berfungsi sebagai tempat pembelajaran. Misalnya kita belajar sejarah Candi Borobudur. Selain berfungsi sebagai sarana belajar, candi ini juga bisa berfungsi sebagai tempat rekreasi atau tempat hiburan bagi kalian untuk pergi rekreasi. Itu nilai guna. Contoh lainnya yang mudah, perahu. Bagi nelayan, perahu itu digunakan untuk mencari ikan sebagai pekerjaan setiap hari. Tapi bagi kalian, perahu bisa digunakan sebagai foto-foto selfie, sebagai lomban. Ini selanjutnya, konsep geografi selanjutnya adalah diferensiasi area. Perbedaan ciri khas dari setiap wilayah atau daerah. Setiap wilayah atau daerah memiliki ciri tertentu. Contohnya, penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Contoh lain, masyarakat desa Karangrejo, Ketapang, Gelate, itu mayoritasnya bekerja sebagai petani. Jadi penghasilannya penghasil padi, misalnya penghasil jagung, jeruk. Itu wilayah pertanian. Contoh ciri lain, Serowo. Misalnya Serowo penghasil kerupuk. Gresik, penghasil pudak, Lamongan, penghasil soto. Itu ciri dari setiap wilayah. Gampang kan? Kemudian kita lanjut ke PDKT geografi. Pendekatan PDKT. Tidak hanya kalian saja yang melakukan PDKT, tetapi di geografi juga dipelajari tentang pendekatan. Tanpa pendekatan maka kita tidak akan cinta. Pendekatan geografi adalah sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi
Pendekatan geografi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan di sini biasanya menjawab materi yang berkaitan dengan 5W1H. Contohnya, di mana terjadinya kebakaran hutan ini, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan, kemudian di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Ini contoh pertanyaan 5W1H untuk pendekatan keruangan. Kemudian pendekatan ke lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan. Bagaimana pengaruh dari kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Selain faktor kondisi fisik wilayah, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Itu 3 contoh pendekatan. Kemudian Kemudian kita akan membahas prinsip geografi. Apa sih prinsip geografi itu? Prinsip geografi yang akan kita pelajari ada 4 prinsip. Yang pertama adalah persebaran atau nama lainnya distribusi, yaitu persebaran fenomena geosfer yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Tahukah kalian apa itu fauna? Fauna itu adalah hewan. Persebaran fauna di Indonesia, jadi persebaran hewan di Indonesia. Itu ada 3 wilayah persebaran, ada fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Contoh lainnya, persebaran gunung berapi atau gunung yang aktif di Indonesia. Di Indonesia ada satu pulau besar yang tidak memiliki gunung aktif atau tidak memiliki gunung berapi, yaitu Pulau Kalimantan. Mengapa Pulau Kalimantan tidak memiliki gunung berapi aktif? Karena Pulau Kalimantan tidak dilalui oleh Ring of Fire, yaitu cincin api Pasifik. Tidak ada pergeseran lempeng di sana. Kemudian prinsip yang kedua adalah interrelasi. Interrelasi adalah hubungan sebab akibat. Maksudnya hubungan sebab akibat kalau kita melakukan suatu hal itu dapat mengakibatkan. Contohnya, apabila kita membuang sampah terus-menerus ke sungai, maka sungainya akan tersumbat. Jika sungai tersumbat akan mengakibatkan terjadinya banjir. Itu contoh dari interrelasi. Prinsip yang ketiga adalah deskripsi. Deskripsi adalah menjelaskan, menggambarkan, menyajikan fenomena geosfer bisa dalam bentuk peta, diagram, garis, gambar. Jadi dijelaskan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah prinsip korologi, yaitu prinsip yang memadukan persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Jadi ketiga peristiwa atau ketiga fenomena harus dijelaskan dalam prinsip korologi. Ini contoh persebaran barang tambang di Indonesia. Tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan. Ini adalah contoh dari interrelasi. Kemudian peta persebaran kebudayaan suku Asmat. Ini contoh dari persebaran atau distribusi. Suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Itu contoh dari korologi. Sekarang kita membahas aspek-aspek geografi. Aspek geografi adalah penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat. Aspek geografi dibagi menjadi 2, ada aspek fisik.
Aspek fisik berhubungan dengan lingkungan, misalnya tanahnya bagaimana kondisinya, udaranya panas, apa dingin, airnya melimpah atau sedikit. Itu termasuk fisik. Aspek sosial yaitu aspek yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya. Itu aspek